Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anggraini. Saya dari jurusan Teknik Informatika Konsentrasi Broadcasting. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah organisasi komputer, yaitu yang disebut Center Processing Unit CPU. Unit pengolahan pusat CPU juga disebut prosesor pusat. Prosesor utama atau hanya prosesor adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk program komputer. CPU melakukan operasi aritmatika, logika pengendalian, dan input atau output dasar yang ditentukan oleh instruksi dalam program. Industri komputer menggunakan istilah unit pemrosesan pusat sejak tahun 1955. Secara tradisional, istilah CPU mengacu pada prosesor, lebih khusus lagi untuk unit pemrosesan dan unit kontrol CU, yang membedakan elemen inti komputer inti dari komponen eksternal seperti memori utama dan sirkuit input atau output. Bentuk, desain, dan implementasi CPU telah berubah sepanjang sejarahnya, tetapi operasi fundamental hampir tidak berubah. Komponen utama CPU termasuk unit logika aritmatika atau ALU yang melakukan operasi aritmatika dan logika, register prosesor yang memasuk operan ke ALU dan menyimpan hasil operasi itu, dan unit kontrol yang mengatur pengembalian dari memori dan eksekusi. Kebanyakan CPU modern adalah mikroprosesor, di mana CPU terdapat pada chip sirkuit terintegrasi IC, logam oksida, semikonduktor, MOS tunggal, IC yang berisi memori antarmuka, periferal, dan komponen lain dari komputer. Perangkat terintegrasi semacam itu disebut microcontroller atau sistem pada chip SoC. Prosesor multi-inti, yaitu satu chip atau socket yang berisi dua atau lebih CPU yang disebut inti. Ada juga fungsi dari CPU. Fungsi utama dari CPU adalah melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data diambil dari memori atau informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU hampir sama seperti kalkulator, hanya saja CPU jauh lebih kompleks dalam melakukan pemrosesan dari instruksi-instruksi yang diberikan. Instruksi-instruksi tersebut kemudian disimpan terlebih dahulu pada RAM. Setiap instruksi akan diberi alamat inti yang disebut memori. CPU dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat yang diinput. Nah, kalian bisa lihat ada AC, MKey, MBR, IBR, PC, MAR, sama IR. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari AC sama MKey, yaitu AC akumulator register dan MKey multiplier quotient, yaitu digunakan untuk penyimpanan sementara operan dan hasil ALU. Misalnya, hasil perkalian dua buah bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. 40 bit yang paling berarti disimpan dalam AC, dan 40 bit lainnya disimpan dalam MKey. Lalu ada MBR, yaitu Memory Buffer Register, yaitu berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Lalu ada IBR, Instruction Buffer Register, yaitu digunakan untuk penyimpanan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Lalu ada PC, yaitu Program Counter, berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Lalu ada MAR, Memory Address Register, yaitu register untuk menentukan alamat-alamat word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca oleh MBR. Lalu ada IR, Instruction Register,
yaitu berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Nah, saya juga di sini akan membahas tentang IAS Memory Format, yaitu memori IAS terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan yang disebut kata-kata masing-masing, 40 bit baik data dan instruksi disimpan di sama nomor direpresentasikan dalam biner dari dan setiap instruksi adalah kode biner. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena masih belajar juga, dan mohon maaf banget kalau banyak kekurangan dari penjelasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.